It's time. Drop the phone! But my phone will get ruined! Di pulau mahal di Filipina, terdapat resort mewah yang telah disewa oleh dua pasangan bernama Darcy dan Tommy untuk acara pernikahan mereka. Tetapi, mereka tak mengetahui jika pulau tersebut sering didatangi oleh para perampok atau bajak laut. Terlihat seorang pria mencurigakan naik ke speedboat. Security yang melihatnya langsung mendatangi pria tersebut. I thought you were a pirate, but you're just a guy. Ternyata, pria itu adalah Tom, calon pengantin pria yang sedang menyiapkan kejutan untuk calon istrinya di hari pernikahan besok pagi. Sementara itu di resort, para tamu yang hadir di acara keluarga sudah berkumpul. Ini adalah ibu Darcy bernama Renata, adiknya bernama Jenny, orang tua Tom bernama Carol dan Larry, dan ayah Darcy bernama Roberto bersama pacarnya bernama Harriet. Terlihat Renata tidak menyukai kehadiran pacar mantan suaminya, karena sebenarnya ia masih mencintai Roberto. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Sam yang adalah mantan pacar Darcy menggunakan helikopter. Darcy terkejut dan merasa tidak enak pada Tom yang terlihat kecewa dan cemburu. Ternyata Sam mendapatkan undangan khusus dari Roberto, ayah Darcy. Sam dengan gentle mengucapkan selamat pada mereka berdua meskipun sebenarnya ia masih sangat mencintai Darcy. Selesai acara, Darcy mengajak Tom mantap-mantap. Tetapi karena Tom sedang sibuk untuk persiapan hari H besok, ia menolak ajakan Darcy. Alhasil terjadilah pertengkaran di antara mereka. Tak lama kemudian, Carol datang menjemput putranya. Tom tak boleh tidur berdua sebelum resmi menikah dan membuat Darcy semakin kesal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat sekelompok bajak laut yang sudah berada di Pulau Mahal tengah siap-siap menjalankan aksi mereka. Sementara itu di resort, semua terlihat sibuk menyiapkan acara resepsi pernikahan. Nampak jelas, Darcy tak nyaman dengan dandanan serta gaun pengantin pilihan ibu Tom. Ia lantas menghubungi Tom, berniat komplain dengan semua yang dilakukan calon mertuanya itu. Dan lagi-lagi, pertengkaran kembali terjadi. I have my things already. I like my things. I wanted a Roomba. Singkat cerita, resepsi akan segera mulai. Namun kedua mempelai belum juga tiba. Kedua pihak keluarga mulai panik. Mereka meminta pengelola resort bernama Ace dan Margie segera mencari mereka. Tak lama kemudian, para perampok tiba-tiba datang menodongkan senjata. Semua yang hadir berteriak histeris. Mereka digiring ke kolam renang dan dipanggil satu persatu sesuai nama undangan. Drop the phone! But my phone will get ruined! Ketika nama Robert disebut, ia hanya diam saja. Dengan santai, Carol menyapanya dan berkata, Robert, they're calling you. Wait, but I'd like it in the center. Sedikit informasi kalau ayah Darcy adalah seorang milioner asal Amerika. Entah dari mana perampok Filipina mengetahui informasi tentang Roberto, yang pasti tujuan mereka saat ini untuk menguras semua harta Roberto. Kini tersisa dua nama, yaitu Tom dan Darcy. Ketua perampok bernama Anton memerintahkan anak buahnya mencari kedua mempelai itu. Lalu Anton kembali bertanya, siapa ayah pengantin wanitanya? Mendengar pernyataan itu, Roberto memilih diam. Namun lagi-lagi si Carol menyapanya. Robert, he's calling you again. This way. Anton memintanya segera mentransfer uangnya. Dengan tegas, Roberto berkata, tak akan melakukannya sebelum memastikan putri sulungnya selamat. Anton pun menyetujuinya, sementara Darcy dan Tom masih saja adu bacot. Merasa tak ada kecocokan lagi, mereka memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Darcy yang frustasi memilih mabuk di kamar, sementara Tom yang berniat menemui orang tuanya, malah dikejutkan dengan bajak laut yang telah menyandra para tamu dan orang tua mereka. Ia langsung menemui Darcy dan memberitahu situasi genting yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat.
Mereka berdua bergegas mencari barang apapun untuk dijadikan senjata. Dalam situasi seperti ini, masih saja pertengkaran terjadi hanya karena beda pendapat. Darcy ingin menggunakan spray rambut, sedangkan Tom ingin menggunakan kelambu. Dan inilah yang terjadi. Karena tidak adanya kekompakan, alhasil mereka berdua tertangkap dan akan dibawa ke kolam renang. Dalam perjalanan, Darcy memohon agar diberikan rokok untuk merendahkan kepanikannya. Setelah mendapatkannya, Darcy langsung membakar topeng perampok yang terkena spray rambut. Dengan tangan terikat, mereka tak bisa menghentikan laju kendaraan yang menyebabkan posisi mereka dalam keadaan darurat. Beruntung, mereka berhasil keluar dari mobil itu. Namun kesialan tak berhenti sampai di situ. Kini gaun Darcy malah tersangkut di ban. Tom mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menarik Darcy hingga gaunnya robek. Anton merasa ada yang tak beres karena anak buahnya belum juga kembali. Ia lantas mengirim anak buahnya lagi untuk menyusul mereka. Kembali ke pasangan pengantin yang terus saja diteror kesialan. Ketika si perampok kehabisan peluru dan hendak melempar granat, mereka berdua nekat melawannya saling berebut granat. Give me the grenade, sir! Sir! Sir, give me the grenade! Alhasil, pria tersebut tewas akibat kepalanya terbentur batu. Darcy yang fobia darah tiba-tiba panik. Untung saja Tom berhasil menenangkannya. Jika tidak, mereka berdua bisa meleduk. Mereka pun bergegas mencari bantuan. Ia lantas mengambil ponselnya yang sempat diumpetin ke sempaknya. Sayangnya, tak ada sinyal di sana. Untuk itu Darcy memutuskan naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu tower. Dan benar saja, di sana mereka berhasil mendapatkan sinyal. Bukannya buru-buru minta bantuan, mereka malah berdebat melihat banyaknya pesan masuk di ponsel Darcy. Alhasil, posisi mereka diketahui oleh para perampok yang menyebabkan ponselnya jatuh. Dengan terpaksa mereka menggunakan flying fox untuk melarikan diri. Namun ketika melintas di atas sungai, dua perampok menembaki mereka dan Darcy langsung melemparkan granatnya. Dan pendaratan yang sungguh membagongkan. Melihat ada kepulan asap hitam, Anton bergegas ke TKP. Sementara Darcy dan Tom memutuskan ke dapur memotong tali yang mengikat tangan mereka. Sesampainya di sana, Darcy yang kelaparan malah memilih makan terlebih dahulu saat melihat banyak makanan. Belum sempat melepaskan ikatan, seorang perampok tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Untuk mempersingkat waktu, Darcy menggunakan mesin pemotong yang menyebabkan tangan Tom terluka. Melihat darah Tom, fobia Darcy kumat hingga membuatnya pingsan saat itu juga. Adu jotos pun terjadi, yang dimenangkan oleh Tom. Setelah siuman, Darcy segera merobek gaunnya, mengambil sepatu bot perampok, lalu mengambil shotgunnya. Sebelum pergi, Tom menggeledah kantong perampok dan menemukan satu amplop. Mereka bergegas mencari komputer untuk meminta bantuan. Sayangnya koneksi internet juga terputus. Dari jendela terlihat dua perampok hendak masuk ke ruangan itu. Beruntung Margie muncul dari bunker menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, si perampok sudah berada tepat di atas mereka. Tom memutuskan menyerah setelah mengetahui isi amplop yang diambilnya. Wait, Tom! Terungkaplah fakta bahwa Shane adalah otak di balik kejadian itu untuk mendapatkan harta Robert saat Darcy memutuskan hubungan mereka. Shane lantas bertanya keberadaan Darcy. Tom berkata tak mengetahuinya, namun Shane tak tahu kalau Tom berbohong. Hal itu malah dibenarkan oleh Carol, ibunya. Dengan terpaksa, Tom berkata bahwa Darcy jatuh ke jurang. Untuk membuktikan ucapan Tom, Shane memutuskan memeriksa lokasi tersebut dengan membawa satu sandera, yaitu pacar Robert. Shane berpindah ke bunker, di mana Darcy telah memutuskan akan menyelamatkan semua sandera melalui lorong bawah tanah yang menuju ke kolam renang. Semua orang terkejut melihat aksi Darcy termasuk perampok. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Darcy malah menodongkan senjatanya ke arah Tom dan keluarganya sendiri sembari mengeluarkan unek-unek yang selama ini ia pendam. Kedua perampok yang tadinya mau menyerah malah dibuat pusing mendengar masalah rumah tangga kedua pihak mempelai. Mulai dari perselingkuhan, hubungan seks, dan sebagainya. Tak ingin terbawa suasana,
Mereka langsung merampas shotgun dari tangan Darcy. Kita beralih ke scene di mana mereka telah sampai di lokasi yang dimaksud bersamaan dengan kabar tertangkapnya Darcy. Anton yang mulai geram memutuskan akan mengambil seluruh uang Robert sebagai ganti anak buahnya yang menjadi korban. Tanpa diduga, Harriet langsung mendorong Anton dari helikopter yang membuat Shane terkejut. Fakta kedua pun terungkap bahwa Harriet adalah istri Shane. Kedua pasangan gokil ini kembali membuat rencana baru dengan pura-pura menikah. Tujuannya untuk mengambil granat dari si perampok. Setelah berhasil, Darcy langsung mencabut pin granat yang membuat semua orang panik. Akan tetapi, salah satu perampok berhasil kabur dari tempat itu. Tak tinggal diam, Carol langsung mengambil senjata dan aksi baku tembak emak-emak versus perampok pun terjadi. Disusul lemparan granat menggunakan tongkat bisbol oleh Tom. Tom dan Darcy bergegas ke dermaga berniat mencari bantuan. Namun tiba-tiba, mereka mendapat serangan dari Shane. Beruntung Darcy berhasil menyalakan mesin kapal. Perkelahian berlanjut hingga di atas kapal. Tanpa sengaja, Darcy menarik tuas yang menyebabkan Tom dan Shane terseret parasut. Melihat Darcy dalam bahaya, Tom melakukan rifling menggunakan wig Darcy yang ada di sakunya. Kemudian mereka memotong tali parasut yang menyebabkan kedua pasangan itu tewas. Film pun ditutup dengan acara pernikahan mereka berdua dan akhirnya selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.